Halo sahabat belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya Arista di channel Belajar Asik Bersama Arista, yang kali ini akan membahas tentang soal-soal IPS kelas 6. Baik, jangan lupa ikuti terus channel Belajar Asik Bersama Arista, like, comment, share, dan subscribe-nya, klik tanda loncengnya. Oke? Baik, kita mulai ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, kegiatan pada gambar tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang A. Perdagangan, B. Industri, C. Pertambangan, D. Jasa. Baik, sebelum kita menjawab, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas hidup manusia yang selalu berkaitan dengan sistem perekonomian. Beberapa di antaranya itu bergerak di bidang jasa, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ekonomi di bidang jasa itu salah satu contohnya adalah tukang cukur rambut. Ya, jasa cukur rambut yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai usaha pangkas rambut termasuk salah satu bidang yang penting untuk orang-orang, karena melalui jasa tersebut seseorang akan memiliki penampilan yang lebih rapi dan bagus untuk dilihat. Maka dari itu, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah D. Ya. Kegiatan di atas merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, selain cukur rambut, kegiatan ekonomi di bidang jasa itu diantaranya adalah pemandu wisata, dokter, perbankan ya, montir, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Di sekitar kalian pasti banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang jasa. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, berorientasi pada masa lampau. 2. Memiliki hubungan yang kuat dengan sesama manusia. 3. Tidak peka terhadap lingkungan. 4. Menerima hal baru dan terbuka pada perubahan. Ciri-ciri masyarakat modern ditunjukkan oleh angka. Baik, masyarakat modern itu adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang ketergantungan dengan teknologi. Nah, beberapa ciri-ciri masyarakat modern itu yang pertama, kondisi masyarakatnya beragam atau heterogen. Kemudian mata pencariannya tidak lagi bergantung kepada alam, teknologi, tinggi. Kemudian mobilitasnya tinggi. Interaksi terhadap manusia itu hanya terjadi berdasarkan kepentingan. Istilahnya dia kurang peka terhadap lingkungan ya. Nah, maka dari itu ciri-ciri masyarakat modern yang ditunjukkan oleh soal di samping itu jawabannya adalah D. Tidak peka terhadap lingkungan, kemudian menerima hal baru dan terbuka pada perubahan.
Itulah ciri-ciri dari masyarakat modern. Baik, selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Sumatera Barat dalam Perang Padri ditunjukkan oleh gambar pada nomor. Ya, jadi Perang Padri itu adalah perang yang berawal dari gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Jadi dari gambar di atas, yang merupakan tokoh pemimpin perlawanan Belanda dalam Perang Padri itu adalah nomor C, 3. Jadi ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada tokoh dan juga perannya. Soekarno itu perannya menulis konsep naskah proklamasi. Soekarni perannya adalah A. Menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh Jakarta. B. Mempersiapkan lapangan Ikada sebagai tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. C. Mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. D. Mengetik naskah proklamasi yang sebelumnya ditulis oleh Soekarno dalam secari kertas. Jawaban yang tepat adalah C. Soekarni itu berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perannya itu adalah dia merupakan tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Next, kita lanjut ya. Sebagai seorang rakyat Indonesia, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap positif. Berikut penerapan wujud memaknai proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah, kecuali A. Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. B. Menjaga sopan santun dan tata krama terhadap orang tua. C. Membela dan melindungi keluarga ketika ada masalah. D. Bangga menjadi petugas pengibar bendera. Jadi sudah jelas ya penerapan wujud memaknai proklamasi di lingkungan rumah, kecuali adalah yang D. Karena bangga menjadi petugas pengibar bendera itu tidak ada di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sekolah. Ya. Baik, selanjutnya. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah A. Terjadi peningkatan ekonomi karena warisan ekonomi Jepang. B. Perekonomian Indonesia stabil karena masih dikendalikan oleh Jepang. C. Bangsa Indonesia menghadapi kekacauan sistem perekonomian dan keuangan. D. Perekonomian melemah sehingga mendapat bantuan modal dari Organisasi Dunia PBB. Ya, jadi kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangat buruk dengan kas negara yang kosong, blokade ekonomi Belanda, banyaknya pengangguran, rusaknya infrastruktur akibat agresi militer,
beragamnya mata uang yang beredar, dan inflasi yang tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa jawaban yang tepat adalah C. Bangsa Indonesia menghadapi kekacauan sistem perekonomian dan keuangan. Ya. Oke, sekarang kalian sudah tiba di latihan soal. Berikut ada 4 latihan soal, silahkan dicatat, kemudian jangan lupa dikerjakan. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus belajar asik bersama Arista. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya dan dadah semua.